Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau salam sejahtera untuk kita semua. Khususnya anak-anak kami kelas 10 semua jurusan, tolong anak-anak kami dengarkan, simak, dan pahami. Materi kita minggu yang lewat yaitu menginstal printer dan scanner. Sekarang masuk kita ke materi baru, yaitu prosedur mematikan komputer atau shutdown pada Windows 7. Sebelum ini memang sudah pernah kita belajar shutdown atau mematikan komputer, yaitu pada sistem operasi berbasis teks. Pada sistem operasi berbasis teks, di situ apabila kita men-shutdown, sesudah muncul dia simbol prompt, maka yang kita ketikkan di situ adalah logout. Lain halnya dengan prosedur mematikan komputer melalui Windows 7. Shutdown adalah proses menutup aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, menonaktifkan sistem operasi dan perangkat-perangkat keras dalam sistem komputer, sehingga menjadi dalam keadaan mati atau off. Langkah-langkah proses shutdown adalah, yang pertama, klik dia menu start, kemudian pilih di situ tombol shutdown. Ini contohnya, sesudah kita klik dia menu start ini, baru kita pilih dia shutdown. Bisa anak-anak kami lihat dari gambar tersebut, sesudah diklik tadi menu start, perhatikan ada shutdown di sini gambarnya, maka yang kita klik di situ adalah shutdown. Selain pilihan shutdown, terlihat pada gambar, ada di situ nanti gambar 235, bahwa Windows 7 juga menyediakan pilihan-pilihan lain pada fasilitas shutdown. Antara lain, ada di situ sheet user, berfungsi untuk mengganti akun pengguna atau user account. Bila komputer digunakan oleh beberapa orang dan memiliki lebih dari satu akun pengguna, maka seorang pengguna dapat berpindah ke akun yang lain tanpa menutupi aplikasi yang sedang dibuka sebelumnya. Kemudian ada lagi log off. Memiliki atau berfungsi yang hampir sama dengan sheet user, yaitu untuk mengganti akun pengguna. Perbedaannya, log off akan menutup program yang sedang dijalankan oleh user sebelumnya. Log berguna apabila kita mengatur komputer dengan kata kunci atau password, sehingga tidak sembarangan orang dapat mengakses komputer. Ada lagi restart. Ini berfungsi untuk memulai proses sistem operasi pada suatu komputer dari awal, seperti ketika baru menyalakan komputer. Restart hampir sama dengan shutdown. Perbedaannya adalah pada restart, setelah dimatikan komputer akan secara otomatis aktif atau menyala kembali dan sistem akan memulai proses booting dari awal. Kemudian ada di sleep, berfungsi untuk menjaga komputer dalam keadaan siaga atau standby atau tetap menyala dengan daya listrik rendah serta menyimpan proses yang sedang berjalan atau session dalam memori internal sehingga dapat dibuka kembali setiap saat. Kemudian ada lagi hibernate, berfungsi untuk menyimpan data-data terakhir di dalam suatu file pada hard disk dan selanjutnya menonaktifkan komputer. Ketika komputer dinyalakan kembali, data atau aplikasi akan terbuka seperti saat sebelum komputer dimatikan. Itu dia shutdown komputer pada Windows 7. Sekarang Ibu lanjutkan dia ke bab 2, penggalian ide. Logika dan algoritma. Yang kita bahas pertama, logika. Manusia adalah makhluk paling mulia, sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas,
dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Contohnya di sini, logis, yang terbagi dua tadi. Yang pertama masuk akal, yang kedua memenuhi hukum logika. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2 atau B. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3 atau C, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4 atau D, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Bagaimana dengan perbandingan otak kanan yang dominan lebih berwarna dan manusiawi? Jika hanya lebih mengutamakan logika tanpa rasa, layakkah siswa diajarkan seperti robot dengan program dan perintah tanpa rasa? Dalam memberikan penjelasan, akankah lebih baik moderat dan digambarkan dengan baik? Cara kerja otak lebih nyata jika divisualisasikan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau pesimis atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Kita bahas yang pertama, deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. D. Induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus lagi, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis. Agar dapat memecahkan masalah dengan terbaik,
dengan cara terbaik. Misalnya, Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Siapkan toge tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. B. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. C. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. D. Goreng tempe sebentar. E. Toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. F. Aduk hingga semua bumbu meresap. G. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. H. Tumis toge siap dihidangkan. Contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan dengan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir atau pseudocode dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. 3. Bagan alir. Fungsi bagan alir. A-nya, bagan alir atau biasa juga disebut dengan flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah, runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus, atau sebaliknya, merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. 3. Pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan user interface aplikasi yang akan dibuat. 4. Mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. B. Simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Bisa anak-anak kami lihat ada di sini tabel 2, 1 simbol flowchart. Simbol flowchart seperti ini dinamakan dengan terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari 2 label. Yang pertama mulai atau start untuk menandai awal flowchart dan yang kedua akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart. Jadi apabila nanti kita menyusun flowchart, maka simbol terminator ini bisa kita buat yang pertama di awal, yang kedua di akhir. Karena fungsinya tadi di sini sudah Ibu jelaskan ada 2. Dia menandai di awal dan di akhir. Kemudian simbol yang kedua di sini ini simbol proses. Simbol proses ini dia bentuknya, gambarnya bisa anak kami lihat. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Ada lagi simbol seperti ini yang ketiga. Ini keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Di sini terdapat 2 keadaan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada dia iya
atau yes atau true. Jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar. Kemudian yang kedua ada lagi di situ bisa dia tidak atau no atau false. Jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Berarti di sini bisa kita buat dia yes, kemudian di sini bisa kita buat dia no. Kemudian gambar selanjutnya ada di sini subproses atau alternate proses. Ini dia gambarnya. Bisa anak kami lihat. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Kemudian ada lagi gambar berikutnya, ini dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Gambar berikutnya ada di sini, gambar data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Ada lagi gambar berikutnya ini, bisa kita lihat. Ini dinamakan dengan pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Berikutnya, bisa anak kami lihat gambarnya. Ini dinamakan dengan tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar televisi. Gambar berikutnya, kartu. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini ada dia gambar anak panahnya ada 4, ada dia ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Ini menunjukkan alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram sesuai dengan arah panahnya. Gambar selanjutnya, ini namakan gambar ini masukan manual atau disebut juga dengan manual input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Gambar berikutnya bisa kita perhatikan, ini dinamakan dengan operasi manual. Manual operation. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Berikutnya, gambar berikutnya bisa kita lihat, ini dinamakan dengan persiapan atau preparation. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Ada lagi di sini simbolnya. Konektor, on-fake reference. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on-fake digunakan sebagai titik awal. Gambar berikutnya ada di sini off-fake konektor atau off-fake referensi. Penghubung suatu langkah biasanya pada halaman yang sama. Off-fake digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah atau dari on-fake dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Gambar berikutnya di sini ada kita lihat dia teks. Simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Contoh kita buat contoh berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK. Terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat sehingga sampai ke sekolah. Kegiatan tersebut dapat dibuatkan menjadi salah satu bagan alir. Perhatikan, ini dia gambarnya. Yang pertama kita buat dia persiapan sekolah. Menuju, ini tadi simbol yang pertama, start. Baru di sini ada dia proses mandi. Menuju ke sarapan, ini juga masih proses. Dari sarapan berangkat ke sekolah, ini juga merupakan proses. Baru yang terakhir di sini penutupannya sampai di sekolah. Jadi kalau kita perhatikan flowchartnya di sini, gambar yang pertama dan terakhir di sini sama. Karena tadi fungsinya ada dua, start dan finish atau mulai dan akhir. Ini dia contoh bagan alir berangkat ke sekolah. Terima kasih. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita.
atau materi kita untuk minggu ini. Lain kali Ibu lanjutkan. Kalau masih ada anak-anak kami yang kurang mengerti atau ada pertanyaan, tolong diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.